Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun Rampes. Sahabat lintas dimensi, pada malam yang hening, bulan purnama, tim lintas dimensi akan menguak tapak tilas batu tapak yang ada di Cidokom. Konon merupakan dua telapak kaki yang terletak dalam sebangka batu yang menjadi cerita tentang batu tapak. Menurut cerita dari sesepuh, bahwasanya batu itu merupakan bekas telapak Raden Kembang yang bertapa dengan cara berdiri selama 1 tahun dengan tidak makan dan tidak tidur. Maka tim lintas dimensi akan berkunjung napak tilas keberadaan tempat bertapa Raden Kembang, yang konon beliau bertapa sambil berdiri, tidak makan, tidak minum. Maka kesaktian tokoh penuh misteri ini membuat kakinya tercetak pada sebuah batu tempat ia bersemedi. Dan tim lintas dimensi merasa tertarik untuk mendatangi tempat bertapa tersebut. Ikuti perjalanan tim lintas dimensi di desa Cidokom. Sahabat lintas dimensi, sebelum kita mendatangi tempat bersemedi Raden Kembang, kita akan sedikit menguak tapak tilas akan keberadaan beliau. Salah satu yang paling legendaris, kondisi batu yang tak pernah mau dipindah dari tempatnya. Konon batu itu pernah dibawa ke tengah perkampungan, namun keesok harinya kembali lagi ke lokasi. Maka batu tersebut tetap kepingin di tempat semula. Maka berada di sebuah pekarangan warga, batu tapak terasa tak biasa karena seperti dinaungi pohon tua yang ratusan usia tahunnya. Sahabat lintas dimensi, kita pada malam ini masih berada di desa Cidokom, desa batu tapak. Seperti umumnya, tempat keramat atau situs batu tapak juga ramai dikunjungi oleh masyarakat. Para peziarah
datang dari tempat-tempat yang jauh untuk sekedar bersilaturahim. Konon, orang yang sukses dalam karirnya, jika telapak kakinya mampu napak dengan tempat di batu tersebut, dan ketika telapak kakinya pas sejajar dengan batu tapak tersebut, maka karirnya akan segera tercapai. Wasilah sohibul makbaro, sohibul makom, sohibul tapak batu yang ada di Cidokom. Dan kini kita telah sampai di area Makbaro, tempat bertapa Raden yang ada di desa Cidokom. Inilah penampakan tempat bersemedi Raden Kembang. Menurut mitos tentang batu tapak, seperti semakin lengkap dengan cerita penjaga gaib yang konon berwujud wanita cantik dan seorang nenek. Sahabat lintas dimensi, kini kita telah di depan batu tapak tempat persemedian salah satu Raden yang pernah bersemedi di tempat ini bernama Raden Kembang. Konon, mitos cerita bahwasanya di tempat ini banyak penjaga gaib yang konon berwujud wanita cantik dan ular besar seperti memberi perisai pada batu dengan cara melingkar tubuhnya sehingga batu tapak tak tampak. Dan di tempat ini dijaga oleh makhluk gaib berupa nenek-nenek. Ketika tim lintas dimensi berada di tempat ini, aura mistis yang sangat kuat sehingga membuat tim lintas dimensi untuk tadabur bil alam, tadabur bil kubur, tadabur bil riyadatul alamin. Dan benar adanya bahwasanya di tempat ini dulunya tempat bersemedi, tempat tirakat seorang Raden yang berdiri tegak, tidak makan dan tidak minum selama 1 tahun. Dan di tempat ini pun dijaga oleh makhluk kasat mata. Maka oleh karena itu, tim lintas dimensi mengharap ketika sahabat lintas dimensi bersilaturahim di tempat ini,
Perbaiki niat, jangan banyak berbicara ataupun mengeraskan suara. Utamakanlah adab sopan santun. Karena di tempat ini merupakan tempat bersemedi seorang yang sedang bermunajat lama pada masanya. Sahabat lintas dimensi, ketika kita bersilaturahim dan berdoa di tempat persemedihan seorang Raden, dan kita akan disuruh berdiri menapaki telapak kaki. Dan jika kita mampu menapak dengan tepat di batu tapak tersebut, konon para peziarah juga diberikan kisah-kisah tak biasa tentang ular yang menjaga sekitar tempat bersemedi. Dan jika kita membawa niat tidak baik, konon ular besar itu seperti memberi pirasai pada batu dengan cara melingkar tubuhnya. Dan di tempat ini dijaga oleh penjaga gaib yang berwujud wanita dan seorang nenek-nenek yang tak pernah melihat wanita cantik berambut panjang mengenakan kebaya warna putih, sementara sang nenek berkebaya warna kuning. Sahabat lintas dimensi, semoga dengan bersilaturahim kita pada malam ini, kita bisa habsum binapsi, menjaga diri kita dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat sombong angkuh. Karena tujuan hidup kita adalah mengabdi, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bisa kita ambil pelajaran, pertapahan seorang Raden hanyalah mengharap ridho Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Oleh karena itu, perbaiki niat kita dalam setiap memulai ibadah kepada Allah. Perbaiki niat kita di setiap langkah kita. Perbaiki niat kita di setiap memulai aktivitas. Niatkan untuk beribadah, mengharap ridha Allah semata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, dafil bala wal waba wal marad wal alam, ismuhu tahil mu'attar munawwaru, manisbuhu maktubum marfum mawdu ala lahil wal galam, syamsid duha
Badrit tuja nuril huda misbahud dalam. Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Syafi Saqalain Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi wal Ajam Nabil Haramain Mahbubin inda Rabbil Masyrikin wa Maghribin. Faya ayyuhal mushtaqun ila ru'yatil jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bi syafaati Sayyidina Muhammad wa bi mu'jizati Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Summa salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi